Kalau proses politik itu ternyata kok tidak politik yang sehat, politik yang tipu-tipu, politik yang menghalalkan segala cara, itu juga sangat jauh dari harapan kita untuk mendapatkan wakil-wakil rakyat di gedung dewan maupun pemimpin-pemimpin daerah maupun pemimpin nasional yang juga berkualitas. Proses politik yang sehat, yang jauh dari kecurangan, kezaliman, dan yang lain sebagainya, ini nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin daerah, wakil-wakil legislatif yang juga berkualitas. Sebaliknya, kalau proses politik itu ternyata kok tidak politik yang sehat, politik yang tipu-tipu, politik yang menghalalkan segala cara, itu juga sangat jauh dari harapan kita untuk mendapatkan wakil-wakil rakyat di gedung dewan maupun pemimpin-pemimpin daerah maupun pemimpin nasional yang juga berkualitas. Dalam konteks ini orang sering menyalahkan, oh pemerintah itu kebijakannya begini, pemerintah itu korupsi dan yang lain sebagainya. DPR itu hanya mewakili partai, tidak mewakili rakyat dan yang lain sebagainya. Orang sering kritik teman-teman yang kebetulan aktif di dunia politik semacam itu, tapi lupa kita itu kadang lupa, kita sebagai pemilih itu kadang lupa pilihan kita juga mudah dibeli dengan minta maaf, dengan minyak setengah kilo, minyak 1 kilo, ataupun uang 100.000 dan semisalnya. Lah wong kita sejak awal saja milihnya sudah pakai cara yang semacam itu. Kok nanti kalau ada pemerintahan yang buruk, ada anggota dewan yang tidak ideal, kita kritik, itu kan juga aneh gitu loh. Kecuali kalau sudah prosesnya sudah baik. Nah, dalam rangka mencoba sebuah upaya kecil berkaitan dengan berlangsungnya demokrasi di Indonesia, kita bersama-sama mewujudkan demokrasi yang semakin sehat, politik yang semakin sehat, ujung-ujungnya yaitu akan terpilihnya pemimpin di negara kita Indonesia ini, baik yang di pusat maupun di daerah, maupun wakil-wakil rakyat yang ada di legislatif, yang baik, yang berkualitas, dan puncaknya nanti kalau kok itu bisa dilakukan, maka tujuan utama politik yaitu masalihul ibad atau kemaslahatan publik, kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan rakyat, maka itu akan tercapai secara ideal. Sebaliknya, kalau kok pendidikan politik ini tidak kita lakukan sejak lebih awal sebelum ada pemilu dan seterusnya, maka kita juga sulit berharap akan mendapatkan pemimpin-pemimpin politik yang baik, tokoh-tokoh yang memang berkualitas dan bisa menjaga, utamanya adalah amanat dari para pemilihnya. Nah, dalam kepentingan itulah bersama teman-teman untuk mengkaji salah satu teladan politik dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu hidup pada tahun sekitar kurang lebih 505 Hijriah dan hidup pada masa kerajaan atau imperium yang sangat besar, yaitu Seljukiyah. Seljuk itu dalam kekuasaannya, puncak kekuasaannya dari Rusia, wadah kono ya, sampai Kuwait, sampai Palestina, sampai daerah Arab, itu terkuasai oleh Bani Seljuk. Ini kan sangat besar sekali. Ada salah satu rajanya yang semasa dengan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, yang bernama Muhammad bin Malik bin Shah. Dalam konteks politik seperti itulah Imam Al-Ghazali sempat memberi nasihat kepada Raja Seljuk pada waktu itu, Muhammad bin Malik Shah, yang kemudian menjadi kitab yang disebut dengan At-Tibrul Masbuk ini, Fi Nasihatil Muluk, sebagai sebuah nasihat-nasihat bagi para raja. Dalam konteks sekarang berarti kalau kita mengkaji kitab ini, manusia sebagai makhluk politik tidak hanya yang maju dewan seperti Dek Yusuf saja, akan tetapi kita sebagai pemilih itu juga kan manusia politik. Nah, kita juga akan sedikit banyak mendapatkan teladan atau panduan-panduan politik dari Imam Al-Ghazali.